pemerintahan, kemudian menunjukkan sikap kritis pelaksanaan sistem yang berlaku di Indonesia, prinsip-prinsip budaya demokrasi, kemudian demokrasi di Indonesia, dan sikap positif terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia. Ini beberapa tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, kita masuk ke jenis sistem pemerintahan. Namun sebelum ke sana, kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merujuk pada suatu proses, kemudian struktur dan mekanisme yang digunakan oleh sebuah negara ya. Kalian pasti sudah pernah dengar berbagai begitu banyak macam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia atau yang ada di, yang ada di seluruh dunia. Sistem pemerintahan yang ada di dunia ini itu merupakan suatu struktur, proses, dan mekanisme yang digunakan oleh sebuah negara, dan ini mencakup bagian kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan masing-masing negara itu masuk ke sistem pemerintahan ini. Dan kemudian dalam sistem pemerintahan ini mempengaruhi berbagai keputusan yang dibuat karena tadi yang digunakan. Misalnya distribusi dan seterusnya. Karena ada begitu banyak sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, saya mau cek ombak dulu. Kira-kira kalian apa sistem pemerintahan yang pernah didengar kira-kira, atau yang ditahuin apa? Coba Mbak Desti Rismarantika, pernah dengar sistem pemerintahan yang ada di dunia ini apa aja misalnya? Coba satu saja. Mana tadi Mbaknya? Mbak Desti. Mbak Desti bisa mendengar? Pernah dengar sistem pemerintahan? Coba satu aja, misalnya contohnya apa? Contohnya itu kayak parlementer sama presidensial, Bu. Oke, presidensial gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih Mbak Desti. Mbak, saya mau yang lainnya. Uci Syah, Mbak Uci. Contoh Iya, Bu. satu aja sistem pemerintahan yang pernah Anda dengar. Sistem pemerintahan otoriter, Bu. Oke, terima kasih. Debbie Ainun, Mbak Debbie Ainun. Sistem pemerintah komunis. Oke, terima kasih atas jawabannya teman-teman semuanya. Memang ada beberapa contoh sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini. Salah satunya misalnya saya ambil ini demokrasi. Seperti yang sudah kita tahu ya, demokrasi seperti apa? Dalilnya yang paling hits adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, gitu ya. Kemudian sistem monarki, di mana kekuasaan dipegang oleh seorang raja. Kita masih menemui ada negara yang dipimpin oleh raja. Kemudian republik. Republik ini negara kekuasaan dipercayakan kepada wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, biasanya melalui pemilihan umum. Kemudian oligarki. Oligarki ini pemerintahan kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang yang mengontrol atas sumber daya kekayaan. Kemudian ada lagi totalitarianisme, kemudian ada teokrasi. Kalau teokrasi ini negara dipimpin oleh pemimpin agama. Kemudian anarkisme. Kalau anarkisme ini adalah sistem pemerintahan yang mengatur diri mereka sendiri tanpa otoritas.
Ini beberapa contoh dari macam-macam sistem pemerintahan yang ada di seluruh dunia. Kemudian teman-teman semuanya, lalu bagaimanakah dengan pelaksanaan sistem pemerintahan negara di Indonesia? Ya. Wafa Najmi masih ada Wafa? Mbak Wafa ada? Mbak bisa dibaca paragraf pertama ini yang dalam pasal. Bisa, Bu. Oke, silahkan dibaca. Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk. Sementara dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Oke, jadi kita sudah tahu apa bentuk sistem pemerintahan di Indonesia. Kalau pasal 1 itu bentuknya adalah negara kesatuan, bentuknya republik, sistemnya adalah presidensial. Nah, apa ciri khas presidensial ini? Terdapat perpisahan kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan seterusnya. Kalau eksekutif itu yang terkait dengan kekuasaan dipegang oleh kepala negara presiden, dan ini tugas eksekutif itu adalah memimpin mengatur administrasi dan seterusnya. Kemudian legislatif ini dipegang oleh DPRD. Kemudian yudikatif ini adalah peradilan yang bertugas menegakkan hukum, menafsirkan dan undang-undang dan seterusnya. Jadi sangat berkaitan dengan bagaimana sistem atau bagaimana kekuasaan itu dibagi oleh negara tersebut. Nah, kemudian teman-teman, untuk pemerintahan di Indonesia ini ada beberapa unsur utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah pemilihan umum, pemilu. Di sini semuanya pemilih pemula. Kemarin sudah melakukan pemilu berapa kali? Atau yang kemarin itu yang pertama kali ya? Sudah, ya pertama kali. Oke, pertama kali. Berarti pengalaman pertama melaksanakan pemilihan umum. Mutiara Farah misalnya. Mbak Mutiara Farah kemarin ikut dalam pemilu 2024 ini? Ikut, Bu. Oke, Ibu. Bagaimana kesanmu mengenai pertama kali mengikuti pemilu? Mungkin kesusahan waktu ngelipetnya, Bu, karena kertasnya tuh gede banget. Oke, kertas gede banget. Melakukan pemilihan umum di mana, Mbak, waktu itu? Saya di Murangan, Bu. Oke, yang dipilih apa aja inget nggak? Presiden, wakil presiden, habis itu DPR, DPD. Oke, terima kasih. Diva Adil Fajri, Mbak Diva, gimana pengalaman pemilunya kemarin? Bu, buat pemilu kemarin kebetulan saya golput. Soalnya, Golput, oke lah. Semoga nanti ke iya, depan. soalnya nggak pulang Bu ke Jakarta. Oh gitu. Iya. Kenapa golput nggak atau di Jogja? Atau gimana? Soalnya kan kemarin tuh kalau mau nyoblos di Jogja tuh harus ngurus ini kan Bu ke dekanat gitu. Terus kemarin tuh dekanatnya kayak agak apa error gitu lah, nggak ngerti. Terus saya males udah nggak mau lagi. Jadi udah sih golput tahun ini mungkin 5 tahun lagi saya akan serius. Mas Gustiar Kasa, kalau Mas Gustiar Kasa. Mas Gustiar Kasa kemarin ikut pemilu atau tidak? Kok saya jadi kayak tim apa gitu ya? Mas Gustiar Kasa, pengalaman mengikuti pemilunya bagaimana?
Lagi di angkasa kayaknya, Bu. Oke, biar kasah itu tidak ada orangnya gitu. Oke, sudah lah ya. Kita ke Aurelia Yesi aja, Mbak Aurelia Yesi. Bagaimana pengalaman mengikuti pemilihan umum kemarin? Pengalamannya B aja gitu. Nggak ada persiapan khusus gitu, Mbak. Misalnya mempelajari siapa calonnya, visi misinya gitu-gitu, ada nggak? ya sih sempat apa berganti mau memilih siapa gitu Oke. Melakukan pemilihan umum di Mbak kemarin? di Jogja. Oke, terima kasih Mbak Aurelia. Terakhir deh, Adelinda, Adelina Sindadi, BR Ginting. BR tuh apa ya? Buat nama marganya, Ibu. Oh, oke. Jadi lengkapnya Adelinda di BR Ginting gitu ya? Iya. Gimana Mbak pengalaman pemilunya kemarin? Aman? Kebetulan untuk pemilih ini saya nggak milih, Bu, karena nggak balik. Tidak memilih kenapa? Karena kan nggak balik, karena kan domisili masih di Medan. Jadi kartu pemilihnya itu di Medan. Nggak ngurus pemindahan domisili berarti? Enggak, Kan bisa pakai KTM, Mbak. kan harus ngurus berkas juga. Bagi hari yang itu. kurang tidak melakukan pemilihan umum, percayalah ya, satu suatu sangat berharga. Coba satu lagi terakhir deh, Rahma Fauzia, ikut pemilihan umum, Mbak? Ikut. Oke, Mbak Rahma, di mana ikutnya kemarin? Kemudian bagaimana perasaannya, kesannya, seperti apa? Karena pertama kali jadi kayak apa ya? Oke. Ada siapa nggak Mbak kayak Mbak Aurelia tadi, misalnya kamu mengenalnya atau kamu otodidak aja, langsung tiba-tiba nyampe? Enggak kayak ini sih nyari tahu di internet gitu. Oke, kamu kepoin dulu ya, berarti ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah melakukan pemilihan umum. Itu merupakan salah satu unsur utama dalam sistem pemerintahan Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah unsur utamanya adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini biasanya si presiden gitu ya. Kemudian adanya DPR dan DPD, kemudian badan peradilan, dan nanti ini badan peradilan ini biasanya kita akan ngomongin soal hukum setelah ini kita bahas di negara demokrasi. Kemudian pemerintah demokrasi dan partisipasi masyarakat. Ini merupakan sistem atau aspek utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian lanjut teman-teman semuanya, ada beberapa sikap yang harus kita laksanakan atau sikap yang kritis terhadap pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia, yaitu pertama adalah adanya pengawasan publik, kemudian partisipasi, advokasi, kritik konstruktif. Jadi ini merupakan beberapa sikap kritis terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Dan ini juga dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya setelah kita tadi membahas tentang soal demokrasi, sistem pemerintahan di Indonesia, kita masuk ke konsep dan implementasi demokrasi. Konsep kedemokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan seterusnya ini tadi ya. Dan konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip persatuan partisipasi politik. Kemudian pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, perlindungan asasi manusia, dan supremasi hukum. Ada beberapa aspek utama dalam demokrasi. Yang pertama adalah pemilihan umum. Yang kita katakan tadi, kalau ada yang golput misalnya, ya dia belum melakukan haknya dengan bagus berarti. Pemilihan umum, kemudian politik yang pluralistik, kita plural ya, karena masyarakat Indonesia itu berasal dari berbagai beda-bedanya. Perlindungan HAM dan sistem hukum yang mandiri. Sebenarnya ada banyak aspeknya, cuman ini saya tampilkan 4 saja. Kemudian masuk ke norma-norma, karena tadi berkaitan dengan demokrasi, terus kita masuk ke norma-norma. Sebenarnya ada 7 atau 5 norma. Yang pertama ini norma moral, dan norma moral ini merupakan norma yang berdasarkan nilai-nilai etika.
Contohnya adalah tidak berbohong, dan sanksinya adalah ketika tidak melaksanakan itu adalah berupa penyesalan, kemudian pengucilan. Kemudian norma hukum ini ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya adalah larangan pencurian, pembunuhan, dan seterusnya. Kalaupun ada sanksinya itu berupa denda atau penjara. Kemudian norma sosial, ada yang mengatur berdasarkan norma yang diterima, contohnya ada tata krama, kemudian bila tidak melaksanakan itu dapat mendapat sanksi norma sosial dari ejekan, penolakan, dan isolasi sosial. Isolasi sosial bukan berarti ini ya, bukan berarti kayak di lockdown gitu, bukan, tetapi dia memang di isolasi dari kehidupan sosial. Itu merupakan macam norma dan sanksinya dalam masyarakat. Sekarang teman-teman semuanya, coba saya minta selain 3 norma tadi, norma moral, norma hukum, norma sosial, silahkan dicari lagi norma apa lagi selain itu, kemudian contoh perbuatannya dan sanksinya apa bila tidak melaksanakan norma tersebut. Masing-masing silahkan mencari, nanti saya cek untuk menyampaikannya ya. Norma selain yang dikatakan tadi, ada norma moral, norma hukum, norma sosial, kira-kira norma apa lagi, kemudian sanksinya apa kalau tidak dilaksanakan, kemudian contohnya apa. Silahkan, 2 menit cukup ya. Ibu, 5, 37. Bu, Gimana Mas? mohon maaf Bu, itu yang tadi keluar karena jaringan belum di ACC lagi Bu buat masuk ke Oh, saya kira ini telat tadi, makanya saya cuekin. Ya sudah. Terima kasih Bu. Oke, ya udah lanjut yuk. Silakan mencari contoh normanya. 1337 sudah selesai ya, 2 menit cukup deh kayaknya. Silakan dicari contoh norma lainnya apa yang tadi. Contoh normanya, kemudian contoh kegiatan, contoh aktivitasnya apa, kemudian sanksinya apa. Mulai dari sekarang, ayo 1337 nanti sudah siap untuk menyampaikan. Sudah 1338 malahan, udah siap ya? Ayah, contoh namanya apa? Coba sekarang dimulai dari siapa ya? Nazwa deh, Mbak Nazwa. Coba satu aja sebutin, ada ketemunya. Contohnya kemudian sanksinya apa?
Najwa Siti Nurrahman. Saya Apa? habis baru di ACC lagi, Bu. Maaf, boleh bisa diulang nggak, Bu? Iya tuh, kamu baru masuk loh. Soalnya. Ya udah setelah ini Iya, aja. tadi saya keluar, Bu. Baru di ACC. Oh ya. Oh ya udah. Cari contoh norma, kemudian contohnya, sikap ininya, implementasinya, kemudian sanksinya. Udah itu aja. Silakan dicari dulu ya, Mbak. Saya geser dulu ya ke baik Dina deh. Ke Dina coba. Sudah ketemu apa Dina? Ibu, aku baru join. Kok banyak-banyak baru join? Baru di ACC. Oh ya Tuhan, ya udah deh. Siapa kira-kira yang lama mah? Galuh lah, aja lah Galuh. Ayo Mbak Galuh udah ketemu apa? Norma agama, Bu. Norma agama. Oke, gimana contohnya Mbak? Contohnya kayak di lingkungan sekolah kalau sebisa mungkin menghindari candaan yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan agama gitu. Terus ininya sanksinya apa? Sebagai pencegah atau sebagai petunjuk untuk memberi konsekuensi jika melanggar. Terima kasih, Forestia. Contohnya norma etika di sekolah, Bu. Seperti tidak mencontek selama ujian. Jika mencontek, sanksinya bisa didiskualifikasi dari ujian atau mungkin penurunan nilai. Seperti itu. Terima kasih. Nadia Sofi. Nadia. Contohnya norma kesusilaan, Bu. Oke, gimana contohnya? Contohnya tuh apa namanya, kayak menghormati orang yang lebih tua, menjaga privasi dan tidak melanggar HAM, terus menghindari kekerasan fisik dan juga nggak mencuri, Bu. Terima kasih, Fadil Aulia. Norma kesopanan. Gimana itu sanksinya, contohnya? Contohnya menutup mulut ketika bersin atau batuk. Untuk sanksinya biasanya ditegur dari orang sekitar, dapat teguran dari orang sekitar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas jawabannya. Itu contoh beberapa norma. Satu lagi ya, Elsa Karisma. Iya, Bu. Ada norma kesusilaan itu contohnya kayak berkata jujur gitu. Terus sanksinya itu kayak kalau bohong itu kayak gelisah kayak gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya jawaban teman-teman semuanya. Itu merupakan contoh norma yang ada di kehidupan sosial kita. Norma moral, norma hukum, kemudian norma agama, etika profesi, dan norma budaya. Dan norma-norma ini sebenarnya dia ada di kehidupan kita. Gitu. Kemudian lanjut teman-teman semuanya, berkaitan dengan norma, maka kita akan sangat dekat dengan hukum. Apa itu hukum? Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Dan ini mencakup norma-norma peraturan, prinsip-prinsip aturan pemerintah, atau otoritas yang berwenang dan untuk menjaga ketertiban dan keadilan suatu negara atau komunitas. Jadi hukum ini dan ada di depan kita dan ini berkaitan sama yang tadi itu, norma itu. Nah, kalau hukum ini dia ada penggolongannya. Penggolongan hukum tuh ada banyak, ada berdasarkan ruang lingkup, sifatnya. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan ruang lingkup. Ini misalnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Kalau hukum publik itu biasanya yang menangani antar individu. Ini biasanya termasuk hukum konstitusi, hukum administrasi, hukum pidana, hukum tertentu. Kemudian kalau untuk privat, ini biasanya untuk kepentingan pribadi, biasanya hukum perdata, hukum
keluarga, kemudian hukum waris. Ini yang masuk hukum privat gitu. Dan yang kedua yaitu hukum berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu substansial dan prosesual. Jika substansial ini merujuk hak dan kewajiban, kemudian prosesual ini merujuk pada penyelesaian sengketa. Ini merupakan penggolongan hukumnya. Selain itu juga ada berdasarkan tingkat kekuasaan, ada konstitusi, sekunder. Konstitusi itu aturan dasar untuk struktur pemerintahan dan seterusnya. Itu jadi ada tingkat kekuasaannya. Kemudian berdasarkan asalnya, ada kodifikasi. Kodifikasi itu adalah bentuk peraturan tertulis seperti kode hukum, undang-undang dan seterusnya. Jadi sudah ada, tinggal di kodifikasinya aja. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kebiasaan. Nah, berdasarkan kebiasaan ini nanti biasanya berkaitan dengan si norma tadi, karena hukum kebiasaan ini berdasarkan praktik dan tradisi yang berkembang. Tuh, kemudian waktu berlakunya ini berdasarkan waktunya, yaitu hukum berlaku, kemudian hukum prospek untuk masa depan dan tidak depan secara fluktuatif. Ini merupakan hukum berdasarkan waktunya. Kemudian teman-teman semuanya, kalau sudah tadi tentang hukum, kemudian penggolongan hukum, selanjutnya adalah tentang peranan lembaga peradilan. Karena di sini lembaga peradilan ini sangat dekat dengan hukum tadi. Kirain hujan. Yang pertama adalah untuk menegakkan hukum. Lembaga peradilan ini bermanfaat untuk penegakan hukum. Dan salah satu perannya adalah menegakkan peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana. Dalam hal ini, dia tuh mengadili pelakunya. Seperti itu. Kemudian mengambil keputusan. Peradilan juga ini. Untuk mengambil keputusan yang ini untuk kepentingan banyak. Kemudian pembelaan hak asasi manusia. Yang terakhir adalah tentang penyelesaian sengketa. Itu merupakan contoh-contoh dari peran lembaga yang ditujukan untuk perannya apa. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan peran lembaga adalah tentang bagaimana sikap kita terhadap hukum tersebut. Gitu. Pernah ada kasus nggak? Ada orang yang tidak taat hukum, ada nggak? Pernah ada atau kalian pernah mendengar ada kasus orang tidak taat hukum? Apakah ada fenomena tersebut? Ada. Apakah ada orang yang tidak taat hukum atau fenomena tidak taat hukum? Pernah menemui, membaca berita seperti itu? Pernahkah? Pernah, Bu. Oke, karena hukum Pernah, itu Bu. merupakan satu aturan, jadi terkadang mereka ada yang tidak menaati hukum. Coba sekarang ada nggak contoh-contoh sikap yang tidak taat terhadap hukum? Misalnya apa? Pejabat negara nggak bayar tol, Bu. Pejabat negara nggak bayar tol? Nggak bayar uang masuk tol, Bu. Oh, Robot tidak bayar pakai masuk uang robot, Bu. bayar masuk tol. Oke, berarti dia tol itu. Tol kepanjangan namanya apa sih tol itu kepanjangannya? Tax on location. Jadi pajaknya langsung tepat. Jadi tidak membayar pajak itu ya. Nggak bayar pajak berarti dia kan ya. Oke, fenomena lainnya coba contohnya apa coba yang tidak taat hukum? Baik Dina coba. Tadi kan belum kebagian yang norma. Dina contoh sikap tidak taat hukum apa? Satu aja. Kalau misalnya tuh Bu, contohnya tuh ada orang yang nggak taat peraturan lalu lintas, kayak tidak membawa surat-surat lengkap ataupun memakai pengaman seperti helm ataupun sabuk pengaman saat menggunakan kendaraan bermobil. Oke, berarti tidak lalu lintas gitu ya.
Terima kasih. Yang lainnya lagi, coba Sabrina Maulida pernah ada atau ini contoh satu sikap yang tidak taat hukum? Tidak membayar pajak kendaraan sesuai waktunya. Telat itu ya. Entah apa Ya, telatnya ya. ya. Tidak bayar pajak intinya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sikap yang tidak taat hukum banyak sekali dan semoga kita bisa meminimalisirnya. Karena kalau misalnya sikap patuh terhadap hukum ini sikap yang menunjukkan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ada kepatuhan, kemudian kesadaran hukum, kemudian tanya jawab tentang keputusan yang diambil, kerjasama prioritas, dan pendukung hukum, proses hukum. Ini merupakan lawan dari yang kalian tunjukkan tadi, karena ini merupakan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti itu.